Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal wa awsil sawab hadhil fatihati ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحريا عربيا كانوا أم عجميا من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتصوفين ومن التزموا بدين الله وعلى الأخص إلى حضر جميع أولياء الله تعالى في منطقة بوباء ومن حولهم وإلى حضر جميع أساتذتنا وأساتذتنا ونخص خصوصا خاصة إلى حضرة أبا كروس قنبل شيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى حضرة الشيخ ميمون زبير وإلى حضرة مؤلف التحفة المرضية في الأخبار القدسية والأحاديث النبوية والعقائد التوحيدية الشيخ عبد المجيد علي العدوي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضر جميع القبور من الحضر في هذا المجلس من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب إلينا وإلى حضر جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا شو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحصول مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة ولبركة زاوية الأزهر ولبركة الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس لهذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, yang saya hormati Pak Rohid, Pak Karyono, dan sedoyo sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Nun Madani dan Takmir Masjid Nun Madani,
Yang saya banggakan segenap santri-santri Zawiyatul Azhar, hadirin hadirat, Bapak Ibu segenap keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dengan niatan mengukuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat waktu, nikmat sempat, nikmat sehat menghantarkan kita untuk bersama-sama memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, hakul yakin, niatan kita yang ikhlas untuk hadir ke majelis ilmu akan menjadi sabab musabab Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan ridhonya, mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Tentu satu hal yang sangat kita dambakan, rasa syukur kita bisa hadir ke majelis ilmu ini. Semoga kelak bisa memancing dan memantik perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk umat-umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita sampai di halaman 35 untuk nasihat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla sabruka ala qalilin minal ma'siyati aisarun alaika min sabrika ala katsirin min adzabi jahannam inna adzabaha kana ghurama wa sabruka ala qalilin minat ta'ati ya'kibuka rohatan tawilatan laka fiha na'imun muqim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Sabruka ala qalilin minal ma'siyati aisarun alaika min sabrika ala katsirin min adzabi jahannam. Sabruka ala qalilin minal ma'siyati, kesabaran kita, kemampuan kita untuk menahan diri dari perbuatan maksiat itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk kalian lakukan daripada kalian berjuang untuk menahan diri dari pedihnya azab, pedihnya siksa di neraka jahanam. Jadi ini memberikan nasihat bahwa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Bahwa kita sebenarnya berkesempatan untuk berusaha menahan diri tidak berbuat maksiat. Karena ini jauh lebih mudah kita lakukan, jauh lebih ringan kita lakukan daripada kita menahan diri atau menyelamatkan diri dari azabnya neraka jahanam. Ngapunten, itu yang di dalam sudah dapat snack belum? Oh, sudah.
Kalau sini sudah rapat ini sampai tidak ada tempat buat gelas nih. Bahkan tadi kayaknya dari kejauhan bagian sana mengecoh piringnya sudah tinggal kulit rambutannya. Beres. Oke. Niku nembe pemanasan loh, belum ngaji niku. Tapi niku sing marake nyenengno niku ngoten iki. Awak waras ya. Oh gitu, oke. Bapak Ibu, tugas kita sama sebenarnya. Tugas untuk berusaha tidak meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar ketika kita remehkan. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil. Kadang kan ada guyonan-guyonan begini, wes ndak apa-apa lihat cewek cantik, engkau diwudoni yo hilang dosone. Itu sebenarnya bagian dari perbuatan meremehkan. Betul memang dengan wudhu, ya, maksiat mata kita dibersihkan ketika kita membasuh muka, hidung kita, telinga kita, tangan kita. Makanya pernah saya sampaikan bahwa sholat yang khusyuk itu dimulai dari wudhu yang khusyuk. Dan wudhu yang khusyuk itu dimulai dari rasa syukur karena kita berkesempatan untuk wudhu. Makanya kalau orang itu wudhu mau sekedar teles, akhirnya kemudian seringkali sholat itu ya sekedar menunaikan. Jadi sholat khusyuk itu sama-sama bisa kita latih. Meskipun level sholat khusyuk kita itu tidak bisa seperti para sahabat. Bagaimana para sahabat itu ketika dibunuh, ketika ditikam, niku kroso-kroso sakit begitu itu ketika sudah selesai berzikir, bukan selesai sholat loh. Iya betul. Tapi kalau kelas kita, ya Mas Andri ya, lagi mabit, ya 10 hari terakhir Ramadan, lagi sujud emosi ya ono lamu kan, pas tak tekakno King Kong sih kan nggak tahu ya. Kita sebentar lagi sudah mabit ya. Pun siap Bu. Ya. King Kongnya masih ada nggak Mas Andri? Ya. Jadi dulu itu kan di etalase itu kan ada King Kong, ada sovel, ada sovel komplit itu. Tapi tetap niku mujarabnya kalah sama minyak GPU Bu. Ya, jadi jangan kalau dari rumah sudah bawa minyak GPU, insya Allah aman itu. Nah, ketika orang itu sudah mulai meremehkan dosa-dosa kecil, yang membuat dosa kita menjadi besar itu bukan dosa kecilnya, tetapi sikap kita yang meremehkan dosa kecil itu. Makanya Allah memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam, sudah tugasmu itu berusaha mencegah kemaksiatan. Karena ketika engkau mencegah kemaksiatan itu jauh lebih mudah daripada engkau menyelamatkan diri dari dahsyatnya siksa neraka jahanam. Bapak Ibu, saya jadi teringat satu kisah. Neraka jahanam niku gambarane pripun? Jadi neraka jahanam itu sudah dihidupkan, pemanasan apinya itu 1000 tahun, ya kalau di total berarti 3000 tahun sebelum manusia itu dimasukkan ke dalam neraka. 1000 tahun itu sebelum kiamat sudah dihidupkan, 1000 tahun ketika orang dalam penantian hisab, dan 1000 tahun menjelang orang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya disebutkan warnanya neraka jahanam itu bukan seperti warna api, tapi seperti warna aspal tir. Kalau dulu kiai saya bilang tir, tir ya.
Napa Pak? Tir niku. Aspal cair. Aspal cair nggih. Jangan ngertos Bu, tir. Jangan ngertos apa tuh ndek montak mantuk wae. Ngertos nggih, sing ireng niku lho. Jadi warnanya neraka jahanam itu kayak tir. Nggih. Kayak oli reget lah, ibaratnya begitulah. Kayak oli reget yang warnanya hitam. Dan kedalamannya itu digambarkan, kedalaman neraka jahanam itu batu besar dijatuhkan dalam waktu 70 tahun, batu itu belum sampai ke dasarnya neraka jahanam. Itu kedalaman neraka jahanam itu, batu besar dijatuhkan 70 tahun, batu itu belum sampai ke dasarnya neraka jahanam. Makanya kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah diri dari maksiat-maksiat kecil. Itu sebenarnya bagian dari latihan kita untuk menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Tapi kabar gembiranya nopo Bapak Ibu? Ini ma'ruf, populer di kalangan para ahli tafsir. Tapi jangan sampai jenengan bermain-main. Tak kandani niki jenengan jangan bermain-main sama dosa. Ketika orang itu melakukan dosa kecil dan mampu terselamatkan dari dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu nanti akan sendirinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, jenengan lagi jalan, lihat cewek cantik, bahasa Inggrisnya semlohai. Ano cewek semlohai, wayu alise kotak. Kemudian panjenengan ngeti terus dan bernafsu. Ono cewek kok wayu. Akhirnya apa? Libidonya naik, nafsunya naik. Muncul kemudian pikiran untuk berbuat zina dengan cewek itu. Kemudian langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Enggak lah, cukup aku menikmati dengan mataku saja. Niku sebagian ahli tafsir mengatakan pikiran zina terselamatkan oleh nafsu mata, maka jenengan bisa selamat dari zina, itu sudah pahala. Pahala bisa menyelamatkan diri dari zina, secara otomatis akan menghapus dosa-dosa kecil, nafsu, mripate rak kedep, dan macam-macam. Tapi ngeten iki jangan kemudian disalahpahami. Begitu delok ngayu, aku rak zina, mung cukup menikmati mata saja. Lho kok iso ngono? Oleh-oleh saka zawiyah, kan repot kan. Nggih. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Ketika engkau bisa intajtanibu kaba'ir, ketika engkau bisa mencegah diri, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari dosa besarnya zina, maka begitu engkau mampu menyelamatkan dirimu dari perbuatan zina, maka dosa-dosa kecil itu tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada zawiyah kemarin saya sampaikan, Gusti Allah itu benci sekali sama dosa, tetapi tidak membenci seorang pendosa. Masih ingat ya? Maka kalau ada orang itu sedang berbuat dosa, jangan dijauhi. Harus didekati. Supaya apa? Supaya dia bisa kita berikan nasihat-nasihat yang baik. Makanya sabruka ala qalilin minal maksiyati. Kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita menjauhkan diri dari kemaksiatan itu sebenarnya lebih mudah bagimu daripada engkau menjamin dirimu selamat dari neraka jahanam.
Tapi insya Allah kadang tuh saya mikir begini Bapak Ibu. Ini kira-kira pertemuan Zawiyah 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Kalau dipikir-pikir kita ini sudah dijamin sama Kanjeng Nabi. Tugas kita pokoknya senang sama Kanjeng Nabi. Senang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Mahabbah dumateng Kanjeng Nabi. Sudah insya Allah. Masih ingat ya? Kanjeng Nabi sampai kemudian mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, kalau kemudian di dalam hati umatku masih ada iman meskipun sebesar biji kurma, meskipun sebesar jagung, sebesar biji sawi, sepanjang mereka pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tolong jangan jenengan masukkan ke dalam neraka. Ya niku lho. Makanya urusan sholawat kepada Kanjeng Nabi itu bagian dari apa? Bagian dari ikhtiar kita agar kita juga ditresnani, disenangi sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Makanya jadi umatnya Kanjeng Nabi itu yang optimis. Jangan kewetin, jangan terlalu was-was, tapi juga jangan ngegampang. Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa. Dene panjenengan berdosa tobat asal nggak gawe dolanan dosa. Maka sebesar apapun dosa-dosa kita, tapi selama itu taubatan nasuha, kisah yang sangat populer, sudah sering panjenengan dengarkan, bagaimana ada seorang PSK pada zaman Nabi Musa masuk surga gara-gara menyelamatkan seorang alim dari perbuatan zina. Bagaimana ada seorang PSK masuk surga gara-gara apa? Menyelamatkan seekor anjing hanya memberikan seteguk 2 teguk minum. Makanya ini juga mengingatkan kepada kita nih, Gusti Allah saja Maha Pengampun. Umpama wonten tiyang niku gadah dosa kali jenengan kok njaluk ngapura nggih di ngapura. Ya mboten? Ngaten. Inna adzabaha kana ghurama, sesungguhnya azab di neraka jahanam itu kana ghurama, bersifat kekal abadi selama-lamanya. Wa sabruka ala qalilin minat ta'ati, dan kesabaranmu dan ketabahanmu dan kekuatanmu untuk taat kepada Allah, yaqibuka rohatan tawilatan, akan memberikan rasa damai, rasa rileks, rasa santai, rasa tenang di dalam hidupmu. Fiha na'imun mukimun, maka di dalam ketaatan itu engkau akan mendapatkan nikmat yang terus menerus datang.
Maka jangan meremehkan amal baik meskipun sepele. Contoh yang sepele. Masih ingat cerita bagaimana ada orang pun jadi wali, jadi kekasih Allah. Gara-gara nopo? Gara-gara menyelamatkan lembaran sobekan tulisan Bismillahirrahmanirrahim disimpan sama dia sampai kemudian disimpan dan ditaruh, diletakkan di atas lemari. Lu kok gara-gara menyelamatkan begitu, dia menjadi kekasih Allah. Niku contoh sing kelihatan sepele, sak ndure sing boten patek sepele. Wonten wong lanang swabar di omah amuk kali sing wedok. Wonten, Pak? Wata. Sopo tersangkane iki? Oh, ibu-ibu langsung do buang muka nih kalau, merasa sebagai tersangka. Nggak ada. Coba siapa? Bajalaban. Muhammad Bajal Haban. Seorang wali jadi kekasih Allah dungane niku mandine boten kantenan. Bahkan wonten ijazah umum. Ini bukan ijazah khusus. Dulu orang-orang di Yaman itu kalau lagi kesulitan urusan rezeki itu tawassulnya kepada Bajal Haban. Karena Bajal Haban itu seorang wali yang banyak namanya disebut agar Allah menurunkan keberkahan rezeki dan kecukupan rezeki. Kisahnya pripun? Bajal Haban itu kalau nggak salah tarim ya di Yaman. Itu tarim di Yaman duwe bujuk gawah lae mboten kantenan. Nggih. Nek khutbah Jumat niku seminggu sekali, ini khutbah mendino. Nggih, saking galake. Ketoke saking guala ini pancen Lombok itu diceplos dhewe ya ora usah mbek tahu bakso. Akhirnya Bajal Haban tuh setiap diomeli sama istrinya meneng ae. Diuamu-amuk diem aja. Sampai satu riwayat itu menceritakan sampean niku ndak duwe emosi ya. Ya wis piye wong sampean galak, mosok aku melu galak. Bu, jenengan kok guyune rodok sinis to, Bu? Akhirnya nopo? Akhirnya Bajal Haban ini saking nggak kuatnya, satu riwayat mengatakan saking nggak kuatnya Bajal Haban keluar dari rumah. Tapi riwayat yang lain mengatakan diusir dari rumah sama istrinya hingga akhirnya jalan karena di Tarim itu masih banyak pegunungan dan gua. Ketika tiba Bajal Haban itu mau berteduh di gua itu ketemu dengan 3 orang. 3 orang itu juga lagi berteduh. Bajal Haban bilang apa? Saya tak ikut berteduh di sini ya. Oh ya, tapi mangki urusan mangan diwi-diwi Pak. Ora ana bantingan, ora ana urunan. Nek nok zawiyah sih nggawa diwi-diwi. Niki ndok kene mangke mangane diwi-diwi Pak. Dan apa yang terjadi Ibu-ibu, Bapak-bapak? Bajal Haban bersama 3 orang itu, ternyata 3 orang itu dungo, ya Allah, semoga engkau turunkan makanan. Turun. 3 orang ini dungo kabeh. Dan setiap dungo niku dapat makanan, hingga akhirnya tibalah Bajal Haban. Dungo. Nembe ngangkat tangan, panganan wis teko, durung sik ngomong, Bu. Saya pernah punya kisah nyata Pak Rokik, tapi saya tidak berani bilang teman saya ini wali apa enggak, saya nggak berani bilang. Dulu kami sama-sama dapat ijazah. Nek udan niku kon moco tabat syada abila habi watab kalih kon moco ya hawalaina wala alaina ya hawalaina wala alaina ya hawalaina wala alaina. Nah, rencangi kula niku nanti bepergian sama saya numpak motor Pak. Motor silian ten pondok niku.
Bareng dalan ten gene kampung Pasar Cangaan niko. Uduan dari arah Kerasak sana itu. Di depan pabrik Karung Goni itu Mas Andri. Itu termasuk objeknya Mas Andri apa bukan itu? Itu sampai sana itu Sis, kayaknya kan berbentuk berbentuk ijazah. Ya wis, aku sing bagian nyetir, kowe sing bagian donga. Ya tabat syada abila habi wa mandek niku. Ya hawalaina wala alaina ya hawalaina wala alaina ya hawalaina wala alaina. Mandek Pak udane itu. Loh, mandek e. Kula niku bendekne rak sombong kula iku kebenaran wis rampung kula ngomong. Ada memang yang begitu betul wonten. Ya. Wonten sing ngendikan kon maca tabat ping 7 kemudian ya hawalaina wala alaina apalagi kalau 3 kali ndak ambekan. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan sebanyak-banyaknya ya hawalaina wala alaina. Akhirnya apa? Bajal Haban tuh baru ngangkat begitu ditanya, jenengan itu durung donga, belum doa kok makanan sudah turun. Napa jare ceritane? Iya. Soale aku batin ya Allah, kula pengen donga koyok sing koyok sing didongani kalih 3 orang itu. Ternyata 3 orang itu ketiga-tiganya berdoa dengan menyebut ya Allah dengan keberkahan wali panjenengan yang bernama Bajal Haban, tolong berikan aku makan, murahkan rezeki untuk kami. Jadi Bajal Haban tuh mboten ngertos nek kiambake wali. Makanya wonten wong kok ngaku dadi wali apa meneh upload nek story. Alhamdulillah kula sakniki pun dados wali. Kula aturi tasyakuran teng griyane kula. Wis ngoten niku wis jelas kawin. Itu Bajal Haban. Sabar kepada istri. Makanya apa? Dalam hal-hal kebaikan sekecil apapun, jangan panjenengan remehkan Bapak Ibu karena kalau ini saya dengar langsung ngendikane Allah yarhamuh Mbah Maimun Zubair sekitar 2 tahun sebelum berangkat haji kapundhut di Mekah. Saya masih ingat dengan bahasa Jawa beliau ngendikan, ojo ngremehno barang apik sing cilik yo, masih ingat saya. Ojo ngremehno barang apik sing cilik yo. Jangan meremehkan perkara baik ya, meskipun itu sedikit dan sederhana. Lah ngoten niku nggih kadang saya praktekkan semampu saya. Maghrib niku pun siap-siap Pak, penjuklu. Karena memang istri saya itu lagi ndak di rumah. Anak saya bilang, ya mau ke joglo apa sholat di rumah? Ngoten niku kula gregel. Kalau sholatnya di rumah aja gimana? Ya pun kula turuti. Ketoke perkara cilik seperti ini ndadekno anak niku dadi anak sing soleh solehah. Amin Allahumma. Niku. Jangan sekali-kali meremehkan perkara-perkara kecil. Nabi Idris itu memiliki keistimewaan gara-gara nopo ndongakno sinten masih ingat nggih? Ndongakno sinten? Ndongakno malaikat yang nyetir matahari. Nggih. Setiap hari didongakno kali Nabi Idris hingga akhirnya makanya kalau panjenengan niku doa ul ghaib niku mustajabun. Donga tapi sing jenengan dongakno niku mboten ngertos niku biasanya mandine luwih cepet. Daripada sampean berdongakno woro-woro, Bro. Kowe mau tak dongakno utangmu ndang lunas, Bro. Krasa ora? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah piye? Burung iso nyaur iki. Niku nggih. Jadi jangan sampai kemudian kita meremehkan perkara-perkara baik meskipun itu kecil. Kenapa? Ya'ki buka rohatan tawilatan itu loh sebenarnya yang bisa bikin kita nyaman. Bikin orang bahagia, panjenengan panjenengan nyeneng tiyang ketika wonten mobil badhe nyelip jenengan paringi jalan. Ketika panjenengan tidak bisa ngasih 2.000 sama Pak Ugah yang ada di tambangan, jenengan bilang ngapunten nggih Pak, nggih monggo. Gitu.
jenengan nyeneng no tiyang, kapan orang itu membahagiakan orang lain. Makanya Bapak Ibu, terutama kita yang anggota Majelis Zawiyah, dawuh Kanjeng Nabi niku, kapan dalam majelis ilmu kita mau saling tolong menolong, kita mau saling pangerten, kita mau saling meringankan beban orang, insya Allah mangke ten swarga niku geret-geretan. Ngertos geret-geretan? Nek kula contohno sing paling sederhana, terus terang kula matur sembah nuwun panjenengan-panjenengan yang sudah sedekah teh, sedekah kopi, sedekah jajan, sedekah tisu, sedekah tenaga, sedekah macam-macam. Insya Allah niki mangke ten swarga niku geret-geretan. Sebab napa? Sebab antar muslim yang saling mau meringankan beban, meringankan dan menyenangkan hati sesama. Maka nanti kelak di surga itu nanti do geret-geretan. Makanya hati-hati dan kita perlu introspeksi. Kalau kita di perumahan, bagaimana kita bisa bikin lego orang lain? Kita di perumahan, tadi saya pas ke tempatnya Mas Bagas tadi, gara-gara nyari B18. Nah, B18 karena kula niku mboten apal blok, diundang selamatan ke B18 malah mentok mau kuburan riyen kan. Mriko kula ndelok wong do jagung, nyenengno sore-sore kali udut, kali nggawa kopi. Hal-hal begini nih kadang sederhana, tetapi siapa tahu itu yang bisa menyebabkan datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan remehkan kemaksiatan meskipun itu kecil, dan jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Karena Allah selalu memberikan perhitungan-perhitungan yang tidak pernah kita nyangka. Ya bena Adam alaika bisikoti bima dhumantuhu laka falastu ut'imu rizqaka li ghairika. Ya bena Adam, wahai bani Adam, alaika bisikoti, kamu itu harus percaya diri, kamu itu harus tenang, kamu itu harus optimis. Bima dhumantuhu laka, dengan apa yang itu sebenarnya sudah aku jamin. Bapak Ibu, kita punya anak, berapapun anak kita, rezeki itu yang jamin Allah. Kenapa kita takut dengan punya anak? Kan sekarang kayaknya lagi rame lagi ya Pak. Apa bahasa kerennya child free. Akhirnya kemudian dikanter sama netizen yang lain yang punya 10 anak. Gitu, betul ya? Dikanter yang 10 anak, kemudian masih bisa bisnis, masih bisa berorganisasi, masih bisa halan-halan, masih bisa healing-healing. Kalau saya sih tidak menyalahkan A maupun B, tapi sebagai umat beragama, kalau kemudian kehadiran anak itu hanya masalah kekhawatiran, kita kepada jalan rezeki, bukannya Allah sudah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kapan ada makhluk duwe nyawa, itu berarti masing-masing sudah dikapling jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebutkan, wahai Bani Adam, tenangkan dirimu, optimislah, percaya dirilah dengan apa yang aku sudah jamin. Kalau Allah sudah menjamin kita, masa kita masih maju mundur, gitu? Kalau sudah maju mundur kan akhirnya kan kemudian rumus lama harus kita buka lagi. Bahwa yang membuat hidup kita cukup bukan uang kita, bukan gaji kita,
Bukan jabatan kita, tetapi rezeki kita yang membuat kita cukup. Dengan gajian berapapun, 200 juta sebulan. Dirut BUMN sampai kok semonten mboten, Pak? Semontenan lagi, ibu gaji pokok nggih, belum tunjangan ABCD. Gitu. Gaji 200 juta satu tahun, satu bulan. Tapi kalau kemudian banyak musibah, banyak fitnah, banyak penyakit, banyak niki, sehingga tidak cukup. Nah, kita seringkali tidak menyadari bahwa uang tabungan kita itu tidak dikuras gara-gara kita sehat. Betul betul. Tapi sing ngeten-ngeten iki kinten-kinten kroso napa mboten, Bu? Kan mboten patek kroso to. Tabungan di rekening sekian. Ya Allah, alhamdulillah satu bulan ini kok masih tetap alhamdulillah terkurangi kok buat beli sayur, buat beli lauk, buat beli mbako sak lindingi. Gitu. Ya betul. Coba jenengan bisa bayangkan kalau ternyata uang itu harus keluar karena kita tertimpa musibah. Uang itu keluar karena Allah membuat perhitungan gara-gara kita tidak mau bayar itu zakat. Uang dikeluarkan Allah dengan cara Allah yang tidak dinyana-nyana. Gara-gara kita seret infake, seret sodakoi. Makanya hal-hal yang sederhana kadang zaman Kanjeng Nabi niku wonten cerita tiang niku bangkit dari kubur. Di kepalanya itu ada api. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara puwelit nek ana tamu niku mboten purun maringi unjukan. Makanya jenengan nek wonten tamu, minimal niku banyu putih kon cepet-cepet maringi unjukan. Maka orang yang sangat pelit, orang yang sangat kikir, maka Allah akan keluarkan dengan caranya sendiri. Padahal Allah sudah jamin, kalau rezeki itu saya sudah jamin, anakmu sudah aku jamin, istrimu sudah aku jamin. Bima dhamantuhu laka. Kenapa? Falastu ut'imu rizqaka ala ghairika. Karena rezekimu itu tidak mungkin dimakan orang lain, itu tidak mungkin. Ini mengulangi nasihat sebelumnya. Jadi Pak Hendri, sesama divisi kalau ada fastabikul khairat, percayalah bahwa kalau ada tender sing kurang atau ada rezeki yang kurang, percayalah bahwa rumusnya sederhana. Berarti kalau orderanku kurang, bukan diambil karena divisi sana jalan, percayalah bahwa bukan dia makan rezeki kita, tetapi memang disitulah klaster rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Jadi mboten wonten cerita orang mampu merebut rezeki kita, itu tidak ada ceritanya. Karena rezeki itu akan datang pada alamat yang tepat, tidak akan pernah tertukar, karena Allah sudah memberikan jaminan. Cobi jenengan bayangno, segitu banyak mulai dari jeraka sampai cangkiran. Wong dodol penyet niku pinten coba hitungannya. Pak Ali, wonten paguyuban penjual bebek napa mboten, Pak? Oh wonten nggih. Dan WA grup bebek ngoten. Oh mboten ikut ya. Tapi memang wonten nggih. Dadi memang paguyuban bebek, paguyuban lele ngoten wonten nggih. Oh Lamongan. Lamongan community. Penyet Lamongan community. Percayalah bahwa segitu banyak penyetan mulai dari jeraka sampai dengan cangkiran, Gusti Allah kalau sudah nata rezekinya masing-masing kok. Gitu? Dilalai ada yang mau beli bakmi Jawa di Pak Agus Mijen. Kok dilalah tadi kok nggak nengok kanan, akhirnya kebablasan sudah sampai Jatisari. Oh berarti niki rezeki ini bakmi Jawa sing nok cangkiran. Nak ngoten mawon ta.
Tidak ada, Pak. Orang itu kok ngerebut jalan rezeki, kan tidak ada. Maka salah besar kalau di dalam hidup kita masih punya rumus. Gara-gara dia punya bisnis, orderanku kurang, boten. Nek pancen jalan rezeki kita pun juga akan datang kepada kita. Tengok tentang. Kenapa niku Gusti Allah yang ngasih nasihat kepada Nabi Musa? Nggih, falastu ut'imu rizqaka li ghairika. Aku nggak akan pernah memberikan rezekimu kepada orang lain, karena jatah rezekimu engkau yang akan dapatkan, jatah rezeki temanmu pun juga akan dia dapatkan. Ya. Makanya saya itu pernah tanya sama Mas Ragil kan. Pernah juga tanya sama Pak Pur sebagai senior. Pak Pur, sales segitu banyak, kok yo urip kabeh, Pak. Dodolane payu kabeh. Ya Pak Pur ya. Dodolan payu kabeh, sales segitu banyak payu kabeh. Gitu. Itu artinya apa? Gusti Allah sudah atur itu. Dan ini kunci kebahagiaan kita, Bapak Ibu, bahwa yang membuat kita bahagia sekali lagi di stabilo besar, yang bikin kita bahagia bukan berapa kita punya uang, berapa digit kita punya tabungan, tetapi seberapa rasa syukur kita atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula lajengaken. Wazhad fit dunya min qabli an uzhada fika. Jadilah orang yang zuhud kepada dunia. Apa makna zuhud itu? Ojo kedunyan. Napa Bu? Jenengan wis mulai dendeyang-deyang. Mboten napa-napa kali. Sampun angsal kopi dereng Bu? Oh, pedireng. Monggo mboten monggo Pak, monggo sambil disambi mboten napa-napa Pak. Sambil disambi mboten napa-napa. Wazhad fid dunya min qabli an uzhada fika. Jangan terlalu dekat dengan dunia. Maksudnya napa? Jangan sampai kemudian hidup niku kedunyan kabeh niku dihitung kali duit. Kabeh niku dihitung dengan jabatan. Kabeh dihitung dengan networking. Aku punya konco, punya channel, punya ini dan sebagainya. Kita harus mulai bisa apa? Kita harus mulai bisa jaga jarak dengan dunia sebelum dunia itu betul-betul menjaga jarak dari kita. Jadi kalau kita itu terlalu kedunyan, gara-gara untuk closing, orang sampai dibelain ndak sholat, kuabih dihitung dunyo. Seperti yang saya ceritakan kemarin, orang meh ngamal ngomecit rak sido gara-gara napa? Ngitung badine rokok. Nek badi rokok 1000, 100 rokok berarti 100.000. Berarti nek aku ngamal 100.000 ke masjid, berarti saya kehilangan keuntungan jualan 100 rokok. Kan begitu. Kapan ada orang tidak bisa menjaga jarak dengan duniawi, maka cepat atau lambat dunia itu yang akan menjaga jarak dari dia. Makanya zuhud, sufi, saya maknai bahwa bukan kita menjauhi dunia, tetapi rebut dunia itu, raih dunia itu, genggam dunia itu, dan selanjutnya jadikan dunia itu ke arah kiblat. Kalau seorang miliarder berpikir, kalau saya jadi miliarder, zakatku pasti banyak. Orang yang aku bantu pasti banyak. Fukorok masakin yang dapat zakatku pasti banyak. Kenapa berpikirnya tidak begitu? Kalau Pak Pur sudah bosan jadi karyawan, makanya sekarang jadi
Hah? Jadi juragan. Berpikirnya kenapa harus takut jadi juragan? Pak Pur bukan mencari pekerjaan, tetapi membuka lapangan pekerjaan. Kalau saya punya jabatan tinggi, maka akan banyak kemaslahatan yang bisa aku berikan kepada orang lain. Tapi kalau aku tidak jadi apa-apa, apa terus kontribusiku bagi orang lain? Berpikirnya harus begitu. Jangan hindari dunia, tetapi jinakkan dunia agar ke arah kiblat itu. Yang punya ilmu tinggi, yang jadi profesor, yang jadi doktor, berjuanglah dengan ilmu itu. Yang punya duit banyak, berjuanglah dengan uang itu. Yang punya jabatan tinggi, berjuanglah dengan jabatan itu. Makanya kenapa saya memaknai orang kaya itu antrean, di belakangnya orang miskin hingga 200 tahun, itu hanya orang kaya yang proses auditnya itu mumet. Nah, itulah. Kalau orang kaya proses auditnya itu sederhana, clear semua, pripun zakate beres, infake pripun beres, sodakoi pripun beres. Nanti dilihat bukunya lagi. Itu juragan kai kalau sama istrinya pinter enggak? Oh pinter. Sama tetangganya gimana? Baik. Ya. Maka kalau proses auditnya selesai, ya sudah, jadi nasabah prioritas. Dia akan memiliki jalur sendiri. Kenapa? Karena dia orang kaya yang mampu menciptakan kekayaan yang sejati. Apa itu? Membahagiakan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kita punya duniawi, kita punya duit, kita punya ilmu, kita punya jabatan, boleh. Tetapi jangan lupa, itu semua harus kita jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mar qalbaka bidzikril akhirah. Ramekan hatimu dengan mengingat kehidupan akhirat. Falaisa laka maskan ghairul kubri. Karena engkau tidak punya tempat selain kuburan. Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya dan saya mengajak kepada segenap yang hadir. Kapan kita niku tasih eling mati, itu tandanya bahwa kita masih punya iman. Jadi dipikir-pikir kita hidup di dunia ini kan mencari sangune mati toh. Ya Allah, semoga nanti Quran yang aku baca tidak menjadi fitnah bagiku, tapi justru menerangi alam kuburku. Ya Allah, sodakohku ke joglo, sodakohku ke zawiyah, semoga nanti melapangkan kuburku ketika kubur itu hampir menghimpit jasadku. Ya Allah, semoga tahajudku dan witirku, semoga menciptakan aroma harum di dalam kuburku. Ya Allah, ketika aku meringankan beban tetanggaku dan saudaraku, kerabatku, semoga itu yang menyebabkan ular, kelabang, cacing, macam-macam ketika mendekat ora patek kerasan sehingga mereka menjauhiku. Kan bolak-balik kita ini kan golek sangupati nih. Terus badan Bapak Ibu. Kita niki golek sangupati pun badhe napa malih Bu, Pak. Gitu. Wong jenengan dahar kita makan sehari semalam 3 kali nggih sampun terpenuhi. Pengen dahar duren nggih karek belah duren. Gimana? Pengen maem sate nggih karek golek sing buka PO sate. Pengen soto Banjar yo karek WA Bu Ani. Ketoke nau wonten Bu Ani kadose nggih. Kula soalnya ndelok cuman kerudung ireng kok ndelok kok mburi tok. Cari sandaran. Tapi oh sandarannya tidak datang. Oh Pak Made toh maksudnya. Oh, saya kok loadingnya agak lama Bu ini. Saya loadingnya agak lama. Oh maksudnya sandarnya. Jadi sandarannya ini lagi tidak ada Bu. Ya enggak. Tembok pun jadi nggih Bu. Nggih. Coba kita lihat itu nggih.
Apa sih Bapak Ibu yang mau kita cari? Kalau kita sudah diingatkan oleh Allah, ramekan hatimu untuk mengingat akhirat. Kenapa? Karena tidak ada tempat kembali yang sesungguhnya kecuali kita berada di alam barzakh, kita berada di alam kubur. Ya. Makanya di alam kubur itu orang-orang yang digembirakan oleh Allah adalah mereka yang ketika hidupnya sing dipikirno niki atine kali pikiran niki, ya Allah piye carane aku iso ngaji, pripun carane saya bisa datang ke masjid, gimana caranya saya bisa membagikan orang. Jadi hati itu dipenuhi dengan sikap-sikap dan sifat yang baik. Niku kan sederhana tetapi ndak mudah juga. Coba nek dipikir-pikir, orang itu ada yang refleks, delok joglo rak beres, piye carane beres? Nggih. Iki arep ono acara nok joglo. Iki kira-kira kok carane piye acarane ku lancar. Iki ono zawiyah, kula meh teko. Kalau pikiran dengan hati itu sing dipikirno itu akhirat aja. Yang difikirkan gimana caranya kita nyenengkan Allah, gimana cara kita membahagiakan Kanjeng Nabi, ngaji, sholat jamaah, ngaji, bertetangga, serawung dengan baik, diundang tetangga datang. Itu kan bagian dari amalan-amalan akhirat kita. Dan Bapak Ibu jaminannya adalah ketika itu yang ada di dalam hati kita, ketika hati kita ramekan dengan urusan akhirat, maka percayalah urusan kuburan kita nanti yang akan ngatur niku Gusti Allah. Wonten cerita saya. Kula niku biasanya nek wis ndelok ibu-ibu do sembujung arep tak critani wae. Bu, purun kula critani, Bu. Pun kantun gangsal menit, Bu. Pun kantun mboten krasa nggih. Wonten seorang sahabat itu bernama Nuaiman. Nuaiman bin Amr. Niku sahabat Kanjeng Nabi senengane niku teler. Sing marake teler niku napa sih, Pak? Bir kopi. Congyang. Apa meneh? Ciu. Apa meneh, Mas? iPhone. Apa, Pak? Lem iPhone. Oh, lem iPhone. Oh, itu anu ya, khusus tanggal tua itu ya. Khusus tanggal tua. Menghisap lem. Loh, Pak Pur nanti nyedot lem iPhone waktu kecil buatan? Enggak pernah, Pak. Kali aja dulu waktu kalau memang Pak Pur pernah, aku lagi bayang lo ciliannya Pak Pur nyedot iPhone. Ya, kalau Pak Pur nih orang baik-baik kan ya. Dari dulu remaja masjid. Oh, dulu belum ada ini. Dan apa? Nyedot kalpanak. Jadi Nuaiman itu sahabat Kanjeng Nabi yang senengannya mabuk. Senengannya mabuk. Ceritanya panjang, saya ringkas. Kenapa jadi penduduk surga? Kenapa, Bu? Nuaiman ku senengannya mabuk, dicambuk sama Kanjeng Nabi, kapok kowe, kapok. Baru kapok, baru dicuambuk, teler lagi. Cuambuk lagi. Tanya sama Sayyidina Umar, kamu kapok enggak? Kapok. Nanti ngulangi enggak? Enggak. Tapi ketika wis kepena, wah sono sing gliyar, gliyur. Kita kok enak kok ya. Akhirnya ngombe malih. Hingga akhirnya tobat. Dan menariknya Nuaiman menika ngibadahi mboten patek kathah. Tetapi hidupnya niku sing dipikirno niku piye carane aku iso nyenengno Kanjeng Nabi. Gimana caranya aku bisa membahagiakan Rasulullah itu gimana? Saking senengnya, saking kreatifnya mencari cara membahagiakan Kanjeng Nabi, malah jadi memolo, Pak. Ada kebiasaan sing rada aneh Nuaiman niku. Nek ten pasar niku, ten pasar niku mangke blonjo.
tumbas madu. Pertama mboten madu sebenarnya, anggur. Pak, anggur 3 kilo, Pak. Yo. Loh, lagi duitnya piye? Engko sing bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya anggur ini dibeto, dibawa ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki hadiah kakek panjenengan. Kanjeng Nabi bilang apa? Oh iya matur nuwun Nuaiman. Suatu hari lagi ada orang jual madu. Mbah madu tawon, mbah madu kelanceng niku. Wah, akhirnya ambil 3 botol. Wah, loh, lah ditindi Kang. Engko sing bayar Kanjeng Nabi. Bawa 3 botol bawa Kanjeng Nabi, kula gadah madu niki hadiah kangge panjenengan. Seneng Kanjeng Nabi. Terakhir ada orang penjual roti. Ya, ambillah roti itu. Sak gebok begitu. Lah duitnya dilek. Engko sing bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya suatu hari sing dodol anggur, jual madu, jual roti. Ini kok Nuaiman nih? Piye beneran? Akhirnya rame-rame datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Nggih, pripun? Rasul sepindah silaturahim nomor kalih niki kula badhe menyampaikan tagihan. Bingung Kanjeng Nabi. Loh, tagihan napa? Kalau wingi Nuaiman niku mendet anggur 3 kilo. Lah terus turine sing bayari jenengan. Oh ngono, Kanjeng Nabi, levelnya Kanjeng Nabi. Guyu, oh nggih nggih nggih. Nek kira-kira jenengan piye, Pak? Oh, ngajak geger kan. Niku kalau ingin Nuaiman niku mendet 3 kilo, niku katanya jenengan yang bayar. Oh gitu, ya wis tak bayar. Akhirnya yang jual madu datang kepada Rasul. Rasul, niki kemarin Nuaiman ngambil 3 botol madu. Katanya yang bayari jenengan. Oh gitu, ya wis tak bayar. Begitu penjual kue datang, Rasul kemarin Nuaiman ngambil kue sak gebok, katanya jenengan yang bayar-bayar. Akhirnya sahabat itu marah kepada Nuaiman. Kurang ngajar, ngerjani kok Kanjeng Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Ojo. Nuaiman itu saking senengnya sama aku. Saking mahabbahnya. Sampai tidak punya cara, ya itulah cara Nuaiman ingin membahagiakan. Akhirnya apa? Sahabat yang mau marah tidak jadi, hingga akhirnya tersiar kabar Nuaiman meninggal dunia. Siapa yang menghantarkan jenazahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat Rasul itu sedang berdoa di atas kuburannya Nuaiman, karena ini levelnya Rasulullah, memiliki kelebihan tahu percakapan yang terjadi di dalam. Rasulullah itu bersama beberapa sahabat mendengar. Meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa mungkar nakir itu datang setelah pentakziah itu pulang. Tapi karena yang takziah ini Kanjeng Nabi, malaikat justru buru-buru teko sadurunge Kanjeng Nabi. Nah, niku sing bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Kalau kita niku disingkiri karo mungkar, nah kok ndang lungo aku meh takon kan begitu tuh. Tapi nek mungkar nakir, pumpung Kanjeng Nabi di situ, mungkar nakir datang menanyai Nuaiman, man rabbuka? Rabbi Allah. Tuhanku Allah. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Kitabil Quran. Kitabku adalah Al-Quran. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Boten dijawab oleh Nuaiman. Sopo nabimu? Niku nabiku nak dhuwur. Ngoten niku. Coba niku. Bahkan dalam cerita itu kalau nggak salah di dalam Musnad Ahmad bin Hambal itu disebutkan itu peristiwa yang jarang terjadi. Rasulullah guyu ngekek niku sampai gramnya kelihatan. Jadi Rasulullah itu sampai ngekek guyune niku gara-gara ndelok Nuaiman ditakoni mungkar nakir mendele niku. Sopo nabimu? Ayo nak dhuwur iki. Niku nabine kula niku. Nggih. Coba jangan bayangkan. Makanya kalau hati kita yang kita pikirkan Bapak Ibu, nggih. Mugi-mugi saya ngelatih diri saya. Nggih. Saya tidak ingin jenengan kudu ngene iku mboten.
Saya ngelatih diri saya. Bagaimana supaya dalam hidup kita ini, yang kita pikirkan, gimana hidup itu berjuang. Pripun carane kegiatan keagamaan di perumahan ini melampah. Ayo melampah. Pokoknya harus solid. Ono iklan-iklan sidik biasa wong jenenge wong urip niku mesti wonten iklan. Joglo niku elek-elek, joglo niku biar joglo itu yang nanti jadi saksi kita. Kalau panjenengan datang ke joglo dengan niat ingin memakmurkan rumahnya Allah, insya Allah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jangan sampai kemudian ada yang berpikir, karena ada yang tanya, makanya saya bilang begini, ada yang tanya, Pak, katanya sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di joglo. Nah, terus kalau ngarani lah joglo apa mbak arani masjid. Lah sapa sing ngomong kono balik RW ya. Oh, ngajak geger Pak Hendri kan. Itu masjid Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa meskipun bentuknya joglo, meskipun tidak ada keramiknya, meskipun perlai wis do suwe-suwe jempat-jempat nih kok Pak. Gitu. Tapi percayalah bahwa kualitas penghambaan kita bukan pada itu, tetapi karena keterpanggilan kita meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hati kita Allah yang kita hadirkan, akhirat yang kita hadirkan, masjid yang kita hadirkan, panjenengan berpikir piye caranya aku menyempatkan datang untuk acara-acara di perumahan, piye caranya aku berpikir menyenangkan tetanggaku, gimana caranya aku tuh berpikir. Maka kapan di dalam hidup yang kita pikirkan itu akhirat, yang kita ramikan di dalam hati kita urusan orang lain, yang kita pikirkan adalah perjuangannya Allah, yang kita tata hati kita adalah jalannya Allah, tidak mungkin Allah tidak turun tangan di dalam hidup kita. Karena wa'mar qalbaka bil akhirati, kapan hati kita itu ramai dengan kebaikan, ramai dengan pikiran-pikiran yang baik, iktikad baik untuk memperjuangkan agamanya Allah, pun Bapak Ibu tinggal nunggu. Saya juga tidak bisa jamin apa kejutan yang akan diberikan Allah kepada kita. Kalaupun itu tidak kita rasakan, yakin, hakul yakin, anak cucu kita yang akan merasakan. Makanya sampai kadang saya rengeng-rengeng sama Mas Andri, wes kita bikin ini, bagaimana supaya anak cucu kita nanti kita tinggali masjid. Nek bapak ora umur panjang, anak-anak kita yang akan memperjuangkan itu. Cucu-cucu kita, bukan cucuk ya, cucu-cucu kita yang akan berjuang untuk i'la kalimatillah. Dan kapan kita menorehkan tinta itu kepada masjid, kepada perjuangan Allah, maka insya Allah Allah akan datang menghampiri kita. Rasulullah akan datang menjadi penolong kita, sehingga wa'mar qalbaka bil akhirati memberikan satu nasihat kepada kita. Yuk, mau tunggu apa lagi? Ketika kita pengen hidup kita ditata oleh Allah, maka tatalah rumah Allah. Ketika kita ingin hidup kita ditunjukkan jalan Allah, maka perlebar, permulus, perlancar jalan-jalan yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat-nasihat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak nasihat, ada satu kalimat yang perlu menjadi renungan kita bersama. Ketika di dalam pikiran dan hati kita yang muncul adalah perjuangan di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan memberikan kejutan-kejutan di dalam hidup kita.
Ngaten, semoga bermanfaat dan mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita menjadi majelis yang barokah, menjadi majelis yang mendatangkan rahmat bagi kita. Semoga dengan keberkahan majelis ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, musibah, fitnah, dan wabil khusus malam hari ini ada amanah doa dari Bu Sri leres Pak Ali, okay? Dari Bu Sri Gintun nyuwun keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan Ananda Medina Arifatun Nisa. Tipes nggih Pak Ali nggih. Tipes karena nembe nembe kirang sehat, mugi-mugi enggal-enggal sehat dan lumeber kepada kita semua. Semoga kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantonge, sehat rezekine. Amin. Allahumma amin. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا نجحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ووفقتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاها لي Ananda Madina Arifatun Nisa. Allahumma shfi marda, Allahumma shfi marda bi asrari suratil Fatihah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hali wal ma'al. Innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.